Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya. Pembahasan sebelumnya itu quadratic popping. Untuk pembahasan sekarang cross hashing dengan metode double hashing. Double hashing. Nah, untuk fungsi delete dan displaynya sama. Kita cuman mengotak-atik di fungsi insert ini. Kita otak-atik di bagian sini. Nah, ini kan untuk double hashing, maka TMP-nya ini sama dengan key ditambahkan 1 kali hash2, kemudian agar tidak melebihi ukuran hash, ukuran tabelnya dimodulo dengan ukuran tabel. Nah, ini angka 1 ini akan bertambah setiap terjadi collision. Jadi si SQR ini kita ganti dengan multi untuk mengalihkan, kemudian 1 ini digantikan dengan multi. Kemudian untuk si hash2, untuk variabel hash2 ini kita buat di sini hash2. Nah, untuk rumus dari hash2 ini didapatkan dari angka prima dikurangi dengan elemen modulo dengan size, modulo dengan prima, angka prima ini kita inisiasikan di awal sini. Nah, sedangkan untuk isinya, untuk isi dari angka prima ini tidak sembarangan. Isi dari angka prima ini harus kurang dari size. Jadi angka prima yang kurang dari size. Maka dari itu kita inisiasikan di awal prime sama dengan size. Kemudian kita buat fungsi untuk mendapatkan prima yang kurang dari size. Misalkan kita buat fungsi nanti namanya get prime, dan dipanggil di awal in main. Kemudian kita buat fungsi, misalkan di sini void get prime. Kemudian kita pakai perulangan lakukan perulangan sampai prime kurang dari sama dengan 1. Jadi si dual ini akan melakukan perulangan terus menerus sampai prime-nya kurang dari sama dengan min 1. Kurang dari sama dengan 1. Dan prime minus karena kita akan mencari prima kurang dari size. Kita kurangi terlebih dahulu. Kemudian untuk fungsi atau algoritma untuk mencari apakah prime ini angka prima beneran atau tidak, maka in i sama dengan 2, i kurang dari prime i plus plus. Kan angka prima itu nilai yang hanya bisa dibagi nilai itu sendiri atau 1. Maka dari itu if prime modulo i sama dengan 0, maka kan otomatis itu bukan prima. Kalau itu bukan prima, maka kita skip, kita lanjutkan ke
pencarian prima berikutnya. Kita pakai continue ini, maka perulangannya akan dijalankan kembali. Jika pengalihan ini tidak dijalankan kembali, dalam artian prima ini benar-benar prima, maka kita selesaikan perulangan dengan memakai return atau break. Bisa pakai return atau break. Ini untuk algoritma mencari prima. Ada juga algoritma untuk mencari prima yang lebih kompleks, atau kompleksitasnya lebih rendah. Itu fungsi ini. Jadi ini fungsi sama seperti ini, cuman ini kompleksitasnya lebih bagus. Jadi prima kurang dari 1 maka bukan prima. Kalau continue itu bukan prima ya, continue bukan prima. Kemudian kalau ini kan kurang dari 3 kan otomatis ini prima. Dan dilakukan jika dibagi 2 sama dengan 0 atau dibagi 3 sama dengan 0, maka bukan prima dan dilakukan ini. Nah, jika kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa cari di internet mengenai awal mula dari pembuatan rumus ini. Kemudian kita lanjutkan ke fungsi ini. Nah, ini kan primanya sudah didapatkan. Tadi kan inisiasi fungsinya kan di fungsi inMain, get prime-nya di fungsi inMain setelah memset. Jika dijalankan nanti ini sudah melakukan double hashing. Jadi perbedaan dari double hashing itu terdapat double hash yang didapatkan dari prime dikurangi elemen modulo prime. Dan kita coba analisa, misalkan berikan inputannya sudah disediakan di sini, arraynya 14 modulo 5, hasilnya 4, maka dimasukkan ke indeks keempat. 26 modulo 5 hasilnya 1, dimasukkan ke indeks 1. Kemudian 13 modulo 5 dimasukkan ke indeks ketiga. 61 di modulo 5 hasilnya 1, maka dimasukkan ke indeks 1. Tapi di indeks 1 ada elemen 26, maka dari itu kita lakukan double hashing. 61 tadi kan 61 modulo 5 ditambah multipelnya untuk iterasi pertama 1 dikali hash 2 tadi kan prime dikurangi elemen modulo prime. Kemudian agar tidak melebihi ukuran tabel, maka di modulo size. Nah, seperti ini. Nanti kan prime-nya ini kan ukurannya 5, pasti prime angka prima di bawah 5 itu 3. Jadi prime-nya 3. 61 modulo 5 1, prime-nya tadi 3, elemen 61 di modulo 3 hasilnya 1, 3 dikurangi 1 hasilnya 2, 1 ditambah dengan 2 hasilnya 3. Maka ini hasilnya 3. Nah, kita masukkan ke indeks ketiga, namun di indeks ketiga diisi dengan elemen 13. Maka dari itu kita lakukan perhitungan kembali. 61 modulo 5 ditambah 1 tambah 2 karena iterasi kedua. Ini tetap sama, prime elemen modulo
angka primanya di modulo size. Sama dengan ini kan tadi 2. Ini tadi 2 kali 2 hasilnya 4. 1 ditambah 4 hasilnya 5. 5 di modulo size. Di modulo 5 hasilnya 0. 5 modulo 5 hasilnya 0. Maka C61 ini dimasukkan ke indeks ke 1. Sudah, kemudian 37 di modulo 5 hasilnya 2, maka dimasukkan ke indeks kedua. Indeks kedua kosong. 12 karena ini full, maka 12 ditolak. Yaitu kemudian kita coba keluarkan double hash. Kemudian kita keluarkan juga primanya. Prime and angka prima, ya kira-kira seperti ini. Dan coba kalian jalankan. Maka hasilnya sama persis dengan analisa tadi. Indeks 061, 126, 2 diisi dengan 37, 3 dengan 13, 4 dengan 14. Kemudian dihapus elemen 26, maka indeks 1 kembali kosong. Ini inti dari double hashing itu terdapat pada rumusnya double hash, yaitu di angka prima dikurangi elemennya dimodulo dengan prima, yaitu dari metode double hash. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar atau langsung chat ke asisten dosen kalian. Jika tidak, saya akhiri. Jika ada kurangnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.